Halo, tes. Bagaimana? Halo Pak, Eh, terdengar jelas Pak. gambar ada ya? Ada Pak. Oke, Trial version. baik gitu ya. Eh, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini setelah tertunda sehari perkuliahan kita mestinya kemarin jam 1. Ternyata saya ada keperluan dan malamnya juga saya belum bisa menepati janji karena kondisi badan saya kurang enak badan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu walaupun masih dalam bentuk perkuliahan daring. Mudah-mudahan kedepannya kita semua masih diberi kesehatan, umur yang panjang, kesempatan, kondisi yang tidak kurang satu hal apapun, sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan kita sampai selesai. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang software development kit untuk augmented reality ya. Seperti yang sudah saya share di perkuliahan kita itu ya, di Sepada. Terlihat saudara apa yang sudah saya share? Terlihat Pak. Apa yang terlihat? Terlihat Pak. PowerPoint ya? Iya. Oke, baik. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Augmented Reality Software Development Kit atau SDK untuk AR ya. Apa itu SDK dan apa saja ya yang termasuk SDK untuk AR kita akan jelaskan pada siang kali ini. Materi bahasan pada kesempatan kali ini yang pertama tentang AR Software Development Kit atau AR SDK, definisi dan apa itu Augmented Reality Software Development Kit. Yang kedua adalah berbagai macam Augmented Reality Software Development Kit ya. Apa dan bagaimana Augmented Reality SDK itu bisa bekerja. Baik, untuk pertama tentang mengenal AR SDK atau Augmented Reality Software Development Kit. Apa itu AR SDK? Ya. Kita sudah belajar tentang AR ya pada pertemuan yang lalu, tentang bagaimana cara kerjanya, perangkat apa saja yang akan digunakan oleh AR, serta untuk apa dan siapa perangkat tersebut akan digunakan. Selanjutnya kita akan mengenal berbagai teknologi AR atau teknologi Augmented Reality. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu teknologi AR, ada baiknya kita kenali dulu sebuah kit atau apa ya namanya kemasan ya, kemasan praktis ya, yang biasa digunakan dalam pengembangan aplikasi. Jadi apa itu SDK atau yang biasa disebut dengan Software Development Kit? SDK merupakan perangkat alat pengembangan perangkat lunak. Jadi kalau Anda mendengar SDK, Software Development Kit, itu berarti sekumpulan perangkat ya, bisa software, ya, bisa hardware, bisa software, ya. Kalau SDK itu nanti ya namanya SDK ya Software Development Kit, berarti perangkat lunak ya, semacam tools, kumpulan tools perangkat lunak yang fungsinya adalah untuk membuat perangkat lunak yang lain. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin program aplikasi di Java, itu kita bisa mengenal namanya Java SDK ya. Software Development Kit untuk Java dan seterusnya. Kalau kita mau buat aplikasi pakai Android ya, kita ada namanya Software Studio, apa namanya Android Studio SDK ya, Software Development Kit untuk
Android Studio. Sebuah aplikasi memiliki package perangkat lunak tertentu, seperti kerangka kerja atau framework dari perangkat lunak, ya, platform perangkat keras, sistem komputer, konsol video game, sistem operasi, atau platform pengembangan serupa. Nah, fungsi SDK sendiri adalah untuk memperkaya aplikasi dengan fungsionalitas yang canggih. Jadi SDK itu sebetulnya semacam penunjang, ya, atau penunjang atau pemerkaya, peningkatan fungsionalitas dari software yang akan kita buat. Itu biasanya sebuah framework kerangka kerja, ya, di mana di dalamnya sudah ada fungsi tools berupa fungsi-fungsi ataupun prosedur ataupun metode, gitu ya, yang kita tinggal pakai, gitu ya, di mana dengan cara yang mudah kita akan memperoleh sebuah kecanggihan dari suatu komputasi di dalam program yang kita buat. Demikian juga di dalam augmented reality, ketika kita membuat program untuk augmented reality, ada beberapa SDK yang kita tinggal pakai, di mana di dalamnya nanti berisi beberapa fungsi ataupun prosedur ataupun metode yang kita tinggal pakai. Fungsinya adalah untuk memperkaya dari aplikasi yang kita bangun, sehingga kelihatan nampak lebih canggih dan sebagainya. Sebagian besar, ya, pengembang aplikasi menerapkan kit ini atau menggunakan SDK ini dalam pengembangan perangkat lunak tertentu. Jadi SDK sendiri tidak hanya pada augmented reality, tapi kita sudah banyak mengenal di program-program yang lain, misalkan di Java, Android Studio, ataupun di yang lainnya. Beberapa SDK sangat penting untuk dikembangkan pada sebuah aplikasi yang memiliki platform khusus, ya, misalnya pengembangan aplikasi Android pada platform Java memerlukan Java Development Kit atau JDK, ya. Aplikasi iOS menggunakan iOS SDK, dan Universal Windows Platform menggunakan Net Framework SDK. Jadi .NET, ya, .NET Framework SDK, ya. Jadi untuk program-program yang mendukung sistem operasi Windows itu biasanya menggunakan .NET Framework, ya, SDK. Nah, terus bagaimana dengan AR sendiri, ya? Sudah dijelaskan sedikit tentang Software Development Kit atau SDK. Kalau Augmented Reality atau AR SDK itu apa sih, ya? AR SDK adalah teknologi yang mendukung pengembangan dan pembuatan aplikasi serta pengalaman ya baru dalam teknologi AR. Nah, jadi AR SDK merupakan teknologi yang mendukung pengembangan pembuatan aplikasi serta pengalaman baru dalam teknologi augmented reality. Peran dari AR SDK ini adalah untuk melakukan tugas menggabungkan konten dan informasi digital dengan dunia nyata. Jadi nanti programmernya itu tidak bersusah payah, ya, kita tinggal pakai tools-tools yang ada di dalam AR SDK ini supaya penggabungan antara informasi digital, entah itu berupa gambar, video, musik, ya, atau objek 3 dimensi dengan lingkungan dunia nyata menjadi lebih mudah, lebih efisien, dan terlihat lebih canggih, ya. Jadi fungsi utamanya SDK adalah itu. AR SDK, ya, bertanggung jawab atas banyak komponen aplikasi yang saat ini tersedia, termasuk rendering konten, ya, pelacakan AR, pengenalan skin, render konten berkaitan dengan informasi digital dan objek 3D yang dapat ditampilkan ke dunia nyata atau di embedded, ya, di atas marker, ya, dan pelacakan melalui kamera.
Ya, jadi ARSDK sendiri ini memiliki peran yang sangat vital di dalam kita membuat aplikasi augmented reality. Jadi mau tidak mau kita menggunakan SDK. Ya, kenapa? Karena untuk efisiensi pembuatan programnya. Kita tidak perlu lagi membuat dari nol ya beberapa fungsi yang sudah tersedia di SDK. Ya, jadi sangat menghemat tenaga, waktu, ya, dan mungkin juga memberikan hasil yang lebih optimal dari apa yang sudah kita buat untuk membuat program aplikasi augmented reality. Nah, apa saja AR SDK yang sudah tersedia dan bisa kita gunakan, ya, dan bagaimana cara kerjanya masing-masing AR SDK tersebut, kita akan bahas pada kesempatan berikut ini. Setiap augmented reality software development kit ya akan dilengkapi dengan properti atau apa ya komponen-komponen yang memungkinkan pengembang AR untuk mengenali, membuat dan melacak aplikasi dengan cara yang paling optimal, ya, dengan waktu yang cepat, dengan effort yang tidak terlalu besar, gitu ya, dan hasil yang terlihat canggih, gitu ya, sangat canggih, ya, daripada kita membuat AR dari awal mulai dasar sampai akhir kita lakukan sendiri tanpa bantuan sebuah SDK. Beberapa AR SDK yang akan dijelaskan pada sesi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama AR Core. Nah, ini AR Core ini buatannya Google ya. Ini biasanya SDK yang standar kita gunakan ya untuk membuat aplikasi augmented reality. Yang kedua ARKit, ada Vuforia, ada AR Toolkit, ada AR Foundation, ada Wikitool ya, ada Edgewall ya, dan Lens Studio. Kita akan bahas satu persatu berikut ini. Yang pertama tentang AR Core. AR Core merupakan platform Google untuk membangun pengalaman augmented reality dengan menggunakan API yang berbeda. Ya. AR Core memungkinkan ponsel Anda mampu merasakan lingkungan sekitar, ya, memahami dunia digital, dan berinteraksi dengan informasi digital. Beberapa API tersedia di Android dan iOS untuk merasakan AR experience. Ya. AR Core menggunakan 3 kemampuan utama untuk mengintegrasikan konten virtual dengan dunia nyata yang terlihat melalui kamera ponsel Anda. Di antaranya adalah 1. Motion tracking, ya, memungkinkan ponsel untuk memahami dan melacak posisi ke dalam dunia nyata. Jadi men-tracking ya posisi ponsel kita ya, kondisinya seperti apa, kemiringannya dan sebagainya, kemudian diimplementasikan atau dinyatakan ke dalam dunia nyata. Itu motion tracking. Kemudian environmental understanding, ya, sebuah fungsi yang memungkinkan ponsel dapat mendeteksi ukuran dan lokasi semua jenis permukaan. Ya, jadi memahami lingkungan sekitar kita dengan mendeteksi ukuran dan lokasi semua objek yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalkan permukaan horizontal, permukaan vertikal, dan kemiringan, ya, seperti tanah ataupun dinding rumah. Yang ketiga adalah light estimation, ya, memungkinkan ponsel untuk memperkirakan kondisi pencahayaan saat ini yang ada di lingkungan sekitar kita. Sehingga dengan ketiga kemampuan ini atau 3 fungsi ini, aplikasi AR yang kita buat akan menjadi lebih hidup, ya, menyatu antara objek buatan komputer atau buatan kita sebagai programmernya
dengan objek yang ada di lingkungan sekitar kita, ya. Jadi bisa nampak menyatu dan dinamis. AR Core dirancang untuk bekerja pada berbagai ponsel Android, ya, yang dapat dijalankan pada Android 7 minimal atau Nougat, atau yang lebih baru. Ya, kalau sekarang kan sudah ada Android 11 kalau tidak salah ya, 10 dan 11 itu ya, Android terbaru. Berikut daftar perangkat Android yang dapat didukung oleh AR Core, ya. Syaratnya adalah Android minimal Android 7, ya, atau yang lebih baru. Kemudian perangkat yang official atau mempunyai Google Play Store. Nah, ini penting. Nah, saudara-saudara sekalian, nanti kalau kita mau membuat aplikasi AR, pastikan ponsel kita support Google Play Store, ya. Kalau sekarang ponsel-ponsel keluaran Huawei ataupun Honor sebagai anak perusahaannya, ya, walaupun canggih, tapi karena tidak disupport oleh Google untuk produksi terbarunya, ya, produksi akhir 2019 atau awal 2020, ya, maka kemungkinan besar, ya, AR Core tidak mendukung perangkat tersebut, ya. Sehingga kita tidak bisa membuat aplikasi augmented reality, ya, dengan menggunakan SDK AR Core, ya. Kita pakai SDK yang lainnya, ya. Play Store memerlukan akses internet untuk memperbarui AR Core. Oke, berikut adalah pabrikan, ya, yang disupport oleh atau bisa menggunakan AR Core SDK. Yang pertama Acer, ya, kelas Tab, ya, Chromebook Tab, gitu ya. Kemudian Asus, ini masuk, ya, ROG dan Shinpun, kelas-kelas ROG dan Shinpun. Google sendiri, ya, pasti semua produk dari Google, ponsel-ponsel produk dari Google, mulai Nexus, Pixel, ya, mungkin juga Google One itu, ya, itu sudah bisa disupport. Nokia, Huawei. Nah, Huawei ini produk tahun 2020 ke bawah, ya, 2019 akhir itu masih ada, bisa disupport, ya. Nova, kalau Anda punya Nova 5T itu masih bisa, tapi yang Nova 7, nah, itu tidak bisa, ya. Huawei Nova 7 itu tidak bisa karena produk terbaru, ya, sudah tidak disupport oleh Google. Kalau di sini Nova 4, ya, tertulis terakhir Nova 5, Nova 5T itu masih bisa, ya. Punya saya juga ada Honor Play masih bisa, ya. HP saya pakai Honor Play. OnePlus, nah, OnePlus ini masih bisa, cuma membutuhkan Android 8, ya, atau yang lebih baru, bukan Android 7. Nokia juga begitu, Android 8. Kemudian Oppo, ya, yang sekarang terbaru Reno 4, ya, pasti masih bisa. Samsung, ya, Samsung apalagi, ya, karena dia punyanya apa? Kerjasama dengan Google mulai pertama, ya, yang memperkenalkan Android itu ya Samsungnya, ya, Sony, Vivo, dan Xiaomi, ya. Yang penting kalau tidak ada di daftar ini, misalkan apa, punya Anda yang penting Honor 7A, Pak. Honor 7A masih. Honor 7A itu kan kebetulan produk sebelum tahun 2020, ya. Yang yang penting ada Google Play Store-nya. Nah, ada Google Play Store-nya. iPhone, Pak. iPhone ada sendiri, ya. Karena kan ada AR sendiri, ini Pak. nanti oh ya untuk AR, ya, untuk iPhone, ya. Nanti iPhone ada sendiri SDK-nya, gitu, ya. Oke. Oh,
Ya, yang kita bahas yang dari keluarga Android ya, Oh iya ponsel-ponsel Pak, Android. terima kasih. Oke. Nah ini yang iPhone. Ya. AR Core juga membutuhkan perangkat yang kompatibel dengan ARKit untuk menjalankan, harus ARKit ya, nanti ada tambahan ARKit ya, untuk menjalankan iOS 11 atau yang lebih baru ya. Saya nggak mengikuti softwarenya iPhone ya. Terakhir iOS berapa? iOS berapa? 11? Berikut daftar perangkat iOS yang dapat didukung oleh AR Core ya. iPhone SE 6s ya. iPhone 5 kayaknya tidak ada ya. Nah, ini mulai iPhone 6 ya atau SE. Oke. Itu iPad-nya juga itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana AR Core bekerja? Pada dasarnya, AR Core melakukan dua hal. Yang pertama, melacak posisi ponsel saat bergerak. Ya, ketika kita bawa jalan gitu ya. Ya, itu setiap kali AR Core itu akan melacak posisi ponsel kita. Ketinggian, koordinat, ya, mungkin juga kemiringan gitu ya. Posisi, apakah potret atau landscape ya. Kemudian membangun pemahamannya sendiri tentang dunia nyata, sehingga dengan perangkat kameranya sebagai sensor citranya ya, dia akan berusaha untuk menempelkan atau memahami lingkungan sekitarnya dan posisi dari ponsel kita gitu ya, sehingga nanti sudut, kemiringan dan lain sebagainya itu bisa mengikuti kondisi sekitarnya ya, atau gambar yang ditampilkan di layar ya, yang menampilkan objek buatan komputer atau buatan kita dengan kondisi lingkungan itu bisa match gitu ya, baik dari segi sudut dan lain sebagainya, ketinggian, posisi dan sebagainya ya. Jadi AR Core itu melakukan pertama kali melacak posisi ponsel saat bergerak ya, dan membangun pemahamannya sendiri tentang dunia nyata. Maksudnya itu supaya ketika digabungkan objek yang ada di dalam program AR kita itu bisa begitu realistis ya, seakan-akan nyata ada di dunia nyata di lingkungan kita. Teknologi pelacakan gerak dari AR Core menggunakan kamera ponsel, itu tadi yang sudah saya sebutkan, untuk mengidentifikasi titik-titik yang disebut dengan fitur dan melacak bagaimana titik itu bergerak. Jadi nanti gambar yang ditampilkan di layar ponsel kita ya, akan menampilkan gambar objek buatan dan gambar lingkungan sekitar secara dinamis ya. Oleh karena itu untuk bisa dinamis ketika kita gerakkan ke kiri ikut menyesuaikan sudut pandang ke kiri, ketika gerakan ke atas juga begitu, ke kanan juga begitu dan seterusnya. Ketika kita melangkah ke depan atau mundur, kita terus menurunkan posisi ponsel kita dan seterusnya, maka semuanya akan dirender ulang ya secara dinamis, sehingga gambar antara objek buatan dan objek yang ada di sekitar kita itu nampak realistis ya, menyatu secara realistis. Dengan kombinasi pergerakan titik-titik ini dan pembacaan dari sensor ponsel melalui kamera, AR Core dapat menentukan posisi dan orientasi ponsel saat bergerak ya, sehingga nanti gambar yang ditampilkan seperti yang saya bilang tadi, yang ditampilkan di layar ponsel kita itu dapat menampilkan gambar objek buatan dan gambar lingkungan sekitar yang menyatu secara realistis. Selain mengidentifikasi poin-poin penting, AR Core dapat mendeteksi permukaan datar seperti meja atau lantai. Nah, ini penting ya. Dan juga dapat memperkirakan pencahayaan di area di sekitarnya. Nah,
Jangan sampai objek yang ditempelkan di gambar dunia nyata itu pencahayaannya sangat kontras, sangat berbeda. Sehingga kesannya nanti objek buatan tidak bisa menyatu dengan lingkungan sekitar. Nah, untuk bisa terlihat menyatu secara realistis, maka aspek pencahayaan di sekitar area lingkungannya itu harus betul-betul ditangkap, kemudian disesuaikan atau diterapkan ke objek yang akan digabungkan di dalam gambar lingkungan sekitar tersebut. Pemahaman AR Core tentang dunia nyata memungkinkan Anda menempatkan objek, anotasi, atau informasi lainnya dengan cara diintegrasikan dengan dunia nyata secara lebih realistis. Gitu ya. Jadi dengan cara memahami semacam itu, baik itu jarak, kondisi, posisi ponsel, pencahayaan, ya, itu direkam semuanya secara terus-menerus, secara dinamis. Kemudian objek yang akan ditempelkan itu akan disesuaikan. Ya. Dengan cara demikian maka informasi objek ataupun anotasi yang akan ditempelkan itu nampak bisa menyatu dengan lingkungan sekitar dengan cara yang lebih realistis. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Iya, Pak. Ya. Bisa ya? Kira-kira ada gambaran ya? Ya. Anda dapat melihat benda-benda ini dari sudut manapun saat bergerak, ya. Dan bahkan jika Anda berbalik dan meninggalkan ruangan, saat Anda kembali, objek akan tetap berada tepat di tempat Anda meninggalkannya. Ya. Jadi dinamis sekali itu ya. Objek yang ditempelkan atau di-augmentedkan ya ke dunia nyata itu seakan-akan memang menjadi satu kesatuan yang realistis. Kemudian yang kedua ARKit ya, SDK ARKit. Apa itu ARKit? Ya. ARKit atau Apple ARKit ya istilahnya. Nah, ini dari namanya saja pasti untuk iOS ya. Adalah platform pengembangan augmented reality milik Apple ya dengan perangkat seluler iOS ya, perangkat seluler atau perangkat smartphone yang menggunakan sistem operasi iOS ya. ARKit memungkinkan pengembang untuk membangun pengalaman AR secara detail untuk iPad dan iPhone. Lingkungan yang ditangkap melalui perangkat ya dapat menambahkan objek virtual text 3D ya, dan karakter ke dalamnya. ARKit ya diperkenalkan bersama dengan iOS 11. Ya. Karena ARKit ditentukan pada prosesor bercore A9 dan perangkat iOS yang lebih tinggi, pengalaman AR dapat memiliki konten yang lebih rinci. Dengan iPhone X, ARKit dapat melakukan pemindahan wajah secara nyata dengan menggunakan data ekspresi wajah dari karakter 3 dimensi. Ya. Seperti kalau di di HP Android Anda itu ketika kita membuat foto ya foto selfie gitu ya, yang menghadap ke wajah kita, kemudian tahu-tahu wajah kita itu ditutupi oleh karakter-karakter binatang ataupun yang lainnya. Itu seperti itulah, semacam itu. Itu juga aplikasi augmented reality. Yang dimaksud di sini pemindahan wajah secara nyata ya dengan menggunakan data ekspresi wajah dari karakter TV itu semacam itu, kayak seperti itu ya. Perangkat apa saja yang didukung ya oleh ARKit ya? Menurut Apple untuk menggunakan ARKit perangkat iOS harus memiliki chipset kelas A9 ke atas, A9, A10 ataupun A11. Saya nggak tahu perangkat iOS Anda itu sudah chipsetnya apa gitu ya. Meskipun tentu saja tidak semua iPhone atau iPad di luar sana akan memenuhi kriteria itu ya. Berikut perangkat yang menggunakan chipset
A10, A11 dan A11 ya, A9, A10 dan A11. Ya, mulai dari iPhone 6 ya, 6S, 6S Plus ya, 7 dan 7 Plus, iPhone SE, iPad Pro, iPad 2017, iPhone 8 dan Plus, dan iPhone keluaran terbaru ya, termasuk iPhone XS Max. Nah, bagaimana ARKit bekerja? ARKit bekerja dengan cara melakukan orientation tracking. Ya. Dalam konfigurasi orientation tracking, ARKit menggunakan sensor internal untuk melacak rotasi dalam 3 derajat, ya. X, Y, Z, ya, 3 dimensi gitu ya. Bayangkan Anda memutar kepala tanpa berjalan kemanapun gitu ya. Itu ya, melacak rotasi dalam 3 derajat. Kemudian pole tracking ya, fungsinya untuk melacak orientasi pada tampilan kamera dan perubahan di lokasi dunia nyata. Jadi tidak seperti orientation tracking ya, ia akan mengerti jika perangkat digerakkan 2 kaki ke arah kanan ataupun ke kiri ya. Jadi dia mengetrack koordinat kita ya, koordinat ponsel kita ya, kita bawa kemana gitu ya. Kemudian plane detection ya, plane detection itu menggunakan world map untuk mendeteksi permukaan ya, tempat di mana objek AR ditempatkan. Ketika ARKit diluncurkan dengan iOS 11, hanya bidang horizontal yang terdeteksi dan dapat digunakan. Sekarang mungkin sudah bisa untuk mendeteksi bidang vertikal juga ya. Gundukan seperti tanah dapat mengganggu saat kita menempatkan objek 3D di atasnya. Jadi waktu awal ARKit ini diluncurkan, itu masih mendeteksi bidang horizontal ya, tidak bidang vertikalnya belum ya. Sehingga kalau ada gundukan seperti tanah dapat mengganggu ya saat kita menempatkan objek 3D di atasnya. Berikutnya yang ketiga ada SDK Vuforia. Ya. Apa itu Vuforia? Vuforia adalah platform ya, pengembangan aplikasi cross-platform augmented reality atau AR dan mixed reality. Ya. Dengan pelacakan dan kinerja yang kuat pada berbagai perangkat keras, ya, termasuk perangkat seluler dan mixed reality head-mounted display atau HMD yang digunakan di kepala, ya, seperti Microsoft HoloLens. Integrasi Vuforia dan Unity memungkinkan Anda membuat aplikasi dan game untuk Android dan iOS yang berbasis augmented reality. Ya. Dengan menggunakan alur kerja authoring drag and drop, ya, sampel paket Vuforia AR plus VR juga tersedia di Unity Asset Store. Ya. Jadi nanti kita mungkin akan menggunakan software Unity untuk prakteknya, ya. Kita tunggu nanti ya. Vuforia mendukung banyak perangkat pihak ketiga seperti kacamata AR MR dan perangkat VR dengan kamera yang menghadap ke belakang ya, seperti Gear VR, Virtual Reality Gear punyanya Google. Nah, dengan SDK Vuforia Anda dapat menggunakan perangkat apapun dengan kamera untuk menguji AR atau game MR dan aplikasi yang dibuat di Unity. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang Vuforia dan fitur-fiturnya, Anda perlu memahami sejumlah konsep yang penting. Ya. Di antaranya konsep ini adalah bentuk-bentuk tracking dan jenis marker yang biasa digunakan dalam aplikasi Vuforia, yaitu marker based tracking dan markerless tracking. Sebentar ya.
Marker based tracking ya. Marker based mewakili gambar yang dapat dideteksi dan dilacak oleh Vuforia Engine. Ya, tidak seperti fiducial marker, data kode matrik dan kode QR ya. Marker base tidak perlu wilayah atau kode hitam putih khusus untuk dikenali. Ya, Vuforia akan mendeteksi dan melacak fitur-fitur yang secara alami ditemukan dalam gambar itu sendiri dengan membandingkan fitur-fitur ya dengan basis data dari sumber data yang diketahui. Jadi nanti ketika kita menyeken ya tidak perlu menyeken QR code, bantuan kode khusus ya. Cukup dengan menyeken gambar yang sudah direkam di database ya, dicocokkan. Kalau cocok maka antara gambar yang di-scan dengan gambar yang tersimpan di database, maka nanti akan memunculkan misalkan bentuk 3D-nya misalkan gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, seperti video ketika uang pecahan yang baru itu yang 75.000 di-scan, itu kan tidak ada QR code khususnya, tapi di-scan uangnya itu ya, lembaran uangnya. Nah, sebelumnya di database itu ada foto pecahan uang 75.000 itu di dalam database. Nah, ketika scanningnya cocok dengan data yang ada di database, maka action berikutnya dia memunculkan apa? Nah, kebetulan yang di aplikasi yang kemarin videonya sudah dijelaskan, saya share juga, itu berarti action berikutnya adalah memunculkan video lagu Indonesia Raya ya. Nah, semacam itu. Tapi action berikutnya bisa macam-macam, bisa video, bisa objek 3D ya, itu yang tergantung dengan AR yang kita program. Ya, misalnya ada sebuah gambar rumput dan di atas rumput akan ditampilkan objek rumput 3D. Nah, berarti kan kita tinggal nyeken rumput itu. Nah, ketika rumput itu cocok dengan atau dikenali sebagai gambar yang sesuai dengan gambar yang ada di database, maka action berikutnya adalah memunculkan objek rumput secara 3 dimensi ya. Seperti itu contohnya ya. Itu namanya marker based tracking ya. Yang kedua, markerless tracking. Begitupun sebaliknya dari marker based tracking, dari namanya saja kita sudah tahu markerless, tidak memerlukan marker, tidak perlu memerlukan penanda untuk menampilkan objek 3 dimensi. Kita dapat menampilkan objek 3 dimensi dimanapun dan kapanpun di dunia nyata dengan permukaan datar ataupun miring. Contohnya seperti game Pokemon. Ya, game Pokemon itu kan yang penting kita ngeplay gitu ya. Tahu-tahu muncul sudah objek Pokemonnya dimanapun kita berada, atau menyeken lingkungan sekitar kita. Dia bisa seakan-akan menyatu dengan lingkungan sekitar kita. Berikutnya adalah AR Toolkit. AR Toolkit adalah library perangkat lunak untuk membangun aplikasi augmented reality yang melibatkan citra virtual di dunia nyata. Misalkan ada sebuah gambar karakter virtual 3 dimensi muncul berdiri di atas kartu atau gambar semacam ini ya. Ya, ini ada gambar peta. Kemudian ketika di-scan-kan dia muncul 3 dimensi gedung-gedungnya. Itu bisa dilihat oleh pengguna di tampil kamera selulernya. Ya, ketika pengguna memindahkan kartu, karakter virtual akan bergerak mengikuti kartu dan muncul di atasnya juga. Dinamis gitu ya. Salah satu kesulitan utama dalam pengembangan aplikasi AR adalah masalah pelacakan sudut pandang pengguna. Ya, karena pandangnya itu berdasarkan gerak mata atau pergerakan ponselnya atau pergerakan smartphone-nya. Untuk mengetahui dari sudut pandang mana, kita dapat menggunakan gambar citra virtual. Ya, aplikasi perlu tahu di mana pengguna mencari di dunia nyata.
AR Toolkit menggunakan algoritma computer vision untuk menyelesaikan masalah ini. Berikut beberapa fitur pada AR Toolkit, diantaranya adalah pelacakan atau posisi atau orientasi kamera, kode pelacakan yang menggunakan kotak hitam, ya, kemampuan untuk menggunakan tracking pola, kode kalibrasi pada kamera jadi lebih mudah, dan seterusnya. Nah, bagaimana AR Toolkit bekerja? Yang pertama, webcam atau kamera seluler yang aktif, ya, diaktifkan dulu. Kemudian yang kedua, mencari marker atau gambar yang dikonversi ke binary image, ya. Berarti dia ditarik menjadi gambar hitam putih, ya, bukan grayscale, ya, tapi hitam putih 01 gitu, ya. Tapi datanya nanti 01. Marker atau gambar di dalam binary image, atau menyeken atau menandai gambar di dalam binary image, kemudian menempatkan posisi dan orientasi marker ke arah webcam atau kamera. Yang kelima, mengidentifikasi marker. Keenam, menyejajarkan objek 3D dengan marker menggunakan matrik. Ini agak susah nanti, ya. Kemudian menampilkan objek 3D di atas marker tersebut. Kira-kira begitu. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Silakan komentarnya. Ada yang perlu ditanyakan? Belum, ya. Lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah Wikitude, ya. Apa itu Wikitude? Wikitude adalah penyedia teknologi mobil augmented reality yang berbasis di Salzburg, Austria, didirikan pada tahun 2008, di mana Wikitude awalnya berfokus pada penyediaan pengalaman augmented reality berbasis lokasi melalui Wikitude Word Browser Application. Jadi dia hanya bisa menggunakan browsernya, ya, belum di perangkat bergerak, ya, semacam di ponsel dan tablet ataupun perangkat yang lainnya. Nah, pada tahun 2012 perusahaan merestrukturisasi proposisinya dengan meluncurkan Wikitude SDK, yakni kerangka pengembangan yang memanfaatkan pengenalan dan pelacakan gambar serta teknologi geolokasi. Wikitude SDK adalah produk inti dari perusahaan ini. Ya, pertama kali diluncurkan pada Oktober 2008. SDK mencakup pengenalan dan pelacakan gambar, rendering model 3D, overlay video, dan AR berbasis lokasi atau geolokasi. Pada tahun 2017, Wikitude meluncurkan teknologi SLAM. Nah, nanti mungkin istilah SLAM ini akan sering kita dengar, ya, yaitu simultaneous location and mapping, ya, simultaneous location and mapping, yang memungkinkan pengenalan dan pelacakan objek serta pelacakan instan tanpa adanya marker atau penanda. SDK cross platform tersedia untuk sistem Android, iOS, dan Windows. Ya, ini ketika platform sistem operasi, ya, bisa menggunakan Wikitude ini, juga dioptimalkan untuk beberapa perangkat eyewear, ya, jadi kayak perangkat kacamata, ya, Microsoft Hologram, atau punyanya Google, ya. Aplikasi Wikitude adalah aplikasi pertama yang tersedia untuk umum yang menggunakan pendekatan berbasis lokasi untuk augmented reality. Nah, bagaimana Wikitude bekerja? Pertama, Wikitude reality berdasarkan augmented reality berdasarkan lokasi. Wikitude awalnya memasuki pasar dengan aplikasi geolokasi. Aplikasi Wikitude adalah aplikasi pertama yang tersedia untuk umum yang menggunakan pendekatan berbasis lokasi untuk augmented reality. Untuk augmented reality berbasis lokasi ini, posisi objek pada layar perangkat seluler
dihitung menggunakan posisi pengguna ya, dengan GPS ataupun WiFi. Ya. Arah di mana pengguna menghadap ya, dengan menggunakan kompas dan akselerometer ya. Sensor akselerometer ya, ketinggian ya, sudut dan sebagainya ya. Augmentasi dapat ditempatkan di tempat-tempat tertentu ya, dan kemudian dilihat melalui layar atau lensa perangkat. Salah satu contoh AR berbasis geolokasi yang paling terkenal adalah Pokemon Go. Saya belum pernah mencobanya Pokemon Go ini ya, karena saya terus terang tidak begitu suka game. Mungkin Anda sudah sangat familiar beberapa tahun yang lalu, sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu Pokemon Go ini cukup bombastis ya. Kedua, pengenalan gambar. Sejak Agustus 2012, Wikitut juga memiliki fitur teknologi pengenalan gambar yang memungkinkan gambar memicu teknologi augmented reality di dalam aplikasi. Perangkat akan mengidentifikasi titik fitur yang relevan dari target gambar. Juga dikenal sebagai marker. Ya. Ini memungkinkan untuk melapisi dan menempelkan augmentasi pada posisi tertentu di atas atau di sekitar gambar. Yang ketiga, SLAM, Simultaneous Location and Mapping. Pada tahun 2017, Wikitut meluncurkan teknologi SLAM-nya. Pelacakan instan fitur pertama menggunakan SLAM memungkinkan pengembang dengan mudah memetakan lingkungan dan menampilkan konten augmented reality tanpa perlu target gambar, tanpa perlu marker, jadi markerless. Object recognition adalah tambahan terbaru berdasarkan SLAM dengan meluncurkan SDK yang ke-7 versi 7. Object recognition and tracking sangatlah mirip dengan image tracking, ya, tetapi dibanding mengenali gambar dan permukaan, object tracker dapat bekerja dengan struktur 3 dimensi. Berikutnya adalah Edgewall SDK. Ya, Edgewall SDK adalah platform augmented reality pertama di dunia yang berbasis web seluler. Ya, kita dapat menjalankan konten AR yang interaktif secara langsung di situs web manapun. Ya, jadi tanpa menggunakan perangkat yang khusus gitu ya. Edgewall Web menciptakan pengalaman untuk pengguna yang dapat digunakan dengan mudah tanpa harus mengunduh aplikasi di seluler. Siapapun yang memiliki smartphone dapat mengakses konten AR dalam browser selulernya. Nah, bagaimana Edgewall ini bekerja? Ya, Edgewall dibangun sepenuhnya menggunakan JavaScript dan WebGL, ya, bukan OpenGL ya, tapi WebGL yang memenuhi standar. Edgewall Web adalah implementasi lengkap dari mesin yang telah terintegrasi Simultaneous Location and Mapping atau SLAM, dan juga dioptimalkan untuk bisa mengaplikasikan AR secara real time pada browser seluler. Berikut beberapa fitur dari Edgewall Web, ya. Sigtop Positional Track, Sigtop Positional Tracking, yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi ruang dan dapat berinteraksi dengan konten AR hanya menggunakan kamera smartphone. Yang kedua, Surface Estimation, di mana pengguna dengan menggunakan ini kita memungkinkan mendeteksi tanah atau permukaan datar lainnya seperti meja, kursi, ya, ataupun yang lainnya untuk menempatkan objek virtual secara akurat sehingga kelihatan lebih realistis dan terlihat menyatu dengan lingkungannya. Objek yang kita tempelkan, objek-objek buatannya kita tempelkan dengan lingkungan itu bisa terlihat lebih menyatu secara realistis. Yang ketiga, lighting estimation, ya, level pencahayaan di dunia nyata
yang dapat digunakan untuk mencocokkan penyayaan dalam scan AR ya. Sehingga nanti objeknya atau lingkungan objek yang kita buat itu bisa menyatu dengan lingkungan nyata di sekeliling kita. Kemudian yang keempat, word point, ya poin di dunia nyata dapat dideteksi atau titik-titik koordinat di dunia nyata dapat dideteksi dan digunakan oleh AR untuk visualisasi. Kemudian heat test memungkinkan interaksi dengan titik dan permukaan yang terdeteksi dalam sebuah skin. Yang keenam adalah image target, di mana dengan fitur ini mengizinkan aplikasi web mendeteksi dan melacak gambar yang diunggah secara instan. Berikutnya AR Foundation ya, SDK ya. SDK AR Foundation memungkinkan Anda untuk membuat platform augmented reality dengan cara multi platform dalam Unity ya. Unity nanti kita install ya, kita bisa download dan install di laptop kita. Oh ya, disarankan nanti ya laptopnya itu minimal Core i3, kalau bisa ya Core i5, RAM minimal 4 atau kalau bisa 8 ya. Kalau Anda menggunakan i3 ya RAM-nya 8 gitu ya. Kemudian kalau bisa menggunakan hard disk SSD. Nah, saya nggak tahu, laptop saya ini cukup jadul, sudah sekitar 5 tahun yang lalu lebih ya. Sekitar 7 tahun laptop saya, Core i3 generasi ketiga ya. Tapi RAM-nya sudah 8 walaupun hard disknya masih hard disk biasa ya, belum SSD ya. Kalau bisa nanti Anda pakai laptop itu ya, Core i3 atau Core i5 ya, RAM 8, hard disknya kalau bisa yang SSD biar nanti proses kompilasinya tidak memakan waktu yang lama. AR Foundation dibangun di atas subsistem dari game engine Unity ya. Subsistem ini adalah antarmuka platform untuk memunculkan berbagai jenis informasi, juga berhubungan dengan AR di dalam package. Subsistem harus menggunakan namespace Unity Engine .xr.ar subsystem. Terkadang perlu juga AR Foundation berinteraksi dengan jenis-jenis dalam package AR subsystem lainnya. Nah, bagaimana AR Foundation bekerja? AR Foundation juga sebuah perangkat monobehavior dan API yang berurusan dengan berbagai perangkat seperti pada konsep berikut. Ya, ada word tracking, blend detection, point cloud, reference point, like estimation, environment probes, ya. Kemudian face tracking, image tracking, dan object tracking ya, di mana fitur-fitur ini nantinya bisa digunakan ketika kita menggunakan AR Foundation, sehingga ketika kita membuat aplikasi AR augmented reality itu bisa dapat dilakukan dengan mudah, efisien, dan hasilnya bisa optimal. Ya, tergantung kebutuhannya. Ya, kalau misalkan cuma kebutuhannya sederhana gitu ya, mungkin kita tidak memerlukan SDK dengan fitur-fitur yang banyak semacam ini. Karena semakin banyak fitur yang kita akan gunakan, berarti kita juga harus memikirkan banyak aspek juga. Tentunya juga butuh waktu ya, walaupun sudah dibantu dengan adanya tools-tools yang terkagum dalam sebuah SDK. Itu ya. Mungkin nanti kita belajarnya pakai AR Core dulu aja yang sangat fundamental gitu ya. Softwarenya nanti pakai Unity ya. Bagaimana kita membuat objek 3 dimensi, kemudian kita tempelkan dengan gambar atau image di dunia nyata di sekitar kita. Mungkin beberapa slide yang berikutnya bisa Anda baca ya. Ini sekedar pengetahuan aja ya, karena cukup banyak ya. Mungkin untuk perkuliahan kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kira-kira ada yang ditanyakan enggak?
dari penjelasan yang saya sampaikan tadi? Mohon responnya. Pak, untuk misal kalau spek komputernya yang kurang gimana? Dicoba saja nanti ya. Coba dulu karena nanti kita pakai juga Android Studio. Ya. Coba install Android Studio, kemudian Anda running gitu ya. Kira-kira butuh effort yang berat apa enggak gitu ya. Kalau misalkan enggak berat ya pakai aja, enggak apa-apa. Ya, kalau misalkan ya nanti, waduh Pak, nyerah Pak, laptop saya nggak memenuhi spek gitu ya, kurang gitu ya, untuk merender di Unity-nya kurang misalkan, ya Anda gabung saja dengan teman ya, bagaimana nanti belajarnya ya, gitu ya. Ya karena kita nggak bisa memanfaatkan lab di kampus juga ya, mau tidak mau apa yang kita punya gitu ya. Kalaupun nanti Anda juga tidak punya alatnya, masa Anda membatalkan ikut perkuliahan ini, itu kan juga tidak fair ya, karena memang kondisinya juga lagi susah gitu ya. Itu ya, dicoba aja dulu ya, diikuti sejauh mana perangkat yang kita miliki bisa mengikuti ini, ya. Begitu ya. Jangan kecil hati, ya. Syukur-syukur kalau Anda dekat dengan teman Anda ya, satu kos atau rumahnya berdekatan, kebetulan teman Anda punya perangkat yang lebih support, ya gabung saja itu. Bisa menjawab itu ya? Iya Pak. Oke. Berarti nanti di-install Unity sama Android Studio juga Pak ya? Gitu ya. Nanti nampak sama SDK-nya apa dulu ya. Oke. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang lainnya? Bagaimana? Cukup ya? Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Cukup, Pak. Oke, baik ya. Tetap semangat ya, jangan putus asa, jaga kondisi. Kemudian karena sekarang lagi zamannya demo, saya harap kalau memang tidak terlalu memaksa, jangan ngikut ya. Ya biarkan ya, jaga kondisi karena kesehatan penting, ya keselamatan Anda juga penting. Insya Allah kalau memang akan ada perubahan, ya Tuhan dengan caranya nanti akan merubah negara ini. Mudah-mudahan ke depannya negara kita, khususnya juga lapangan pekerjaan yang akan kita terjuni nanti akan menjadi lebih baik. Kita cukup prihatin, saya juga prihatin dengan kondisi negara kita, dengan cara pemerintahan kita mengelola negara ini juga saya ikut prihatin, tapi juga saya kurang setuju kalau Anda turun untuk berdemo ya. Karena keselamatan, kesehatan itu lebih penting Anda jaga. Semoga kita doakan aja, semoga ada perubahan menjadi lebih baik. Baik, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa masuk di kursi. Ya Pak. Oh gitu, baik. Berarti mulai minggu depan kita pakai ini aja ya, pakai Google Meet aja Pak. Google Meet ya. Oke. Iya Pak. Ya siap. Ya, kita ketemu insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan tidak ada aral dan kendala lagi ya. Dan lancar ke depannya. Oke, gitu ya. Amin. Ya. Iya Pak. Baik.